Shalom, Bapak Ibu dan saudara-saudariku sekalian. Bahagia sekali kita bisa jumpa kembali untuk bersama-sama bersekutu karena Tuhan senang, bahagia memandang kita yang selalu merindukan Dia untuk kita boleh menyembah Dia, mendengarkan firman-Nya dan menaikkan doa syafaat kita kepadanya. Untuk itu mari kita mohon kekuatan dan Tuhan di dalam Roh Kudus-Nya kiranya mengajari kita. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu pada saat ini. Kiranya Roh Kudus Tuhan yang mengajari kami, sehingga kami mampu mendengarkan firman ini. Dan semakin yakin kami akan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Sehingga kami boleh memakaikan setiap kesempatan yang Engkau berikan untuk menjadi saksi-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Inilah harapan dan doa kami sampaikan di dalam nama Yesus Tuhan kami. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, firman-Nya yang akan kita dengarkan pada hari ini terambil dari kitab Lukas 16 ayat 23 sampai dengan ayat yang ke-25. Demikian bunyinya. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru katanya, "Bapak Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apakah salah kita menjadi orang kaya? Apakah salah kalau kita mempunyai harta? Apakah salah kalau kita mempunyai makanan yang begitu banyak? Jawabannya tidak. Namun apa yang kurang dari kisah yang diceritakan oleh Yesus dalam perumpamaannya tentang Lazarus dan orang kaya? Orang kaya ini mempunyai apapun. Dia berlebihan dalam makanan. Dia menikmati begitu indahnya kehidupan ini dengan fasilitas kehidupan yang begitu cukup yang Tuhan berikan dalam hidupnya. Dan Lazarus hidup dalam kebalikannya. Dia miskin, dari segi harta dia tidak punya, jasmaninya juga tidak memungkinkan, dalam arti kalaupun bergabung dengan orang banyak, karena dia sakit, badannya luka-luka. Mengapa terjadi? Karena bisa saja kurang gizi, kurang makanan, sehingga sangat mudah bagi penyakit untuk hinggap dalam dirinya. Dia selalu datang ke rumah orang kaya itu. Dia datang untuk minta pertolongan. Diucapkan atau tidak dia ucapkan, yang pasti bahwa dia ingin sekali menikmati kehidupan, menikmati makanan seperti yang dinikmati oleh orang kaya. Tapi dia tidak mendapatkannya. Sehingga yang dia punya hanyalah remah-remah yang dia berbagi dengan anjing orang kaya tersebut. Nah, pada saatnya meninggallah Lazarus dan dia duduk di pangkuan Abraham. Kemudian meninggal juga orang kaya tersebut. Dan dia sangat menderita karena dia ada di dalam tempat yang sangat panas. Sehingga dia sangat menderita ketika dia memandang Lazarus duduk di pangkuan Abraham. Dia katakan, "Bapak Abraham, suruhlah Lazarus mencelupkan setetes air saja ke lidahku." Namun apa katanya? "Hai anak, engkau telah menikmati ketika engkau hidup apa yang engkau bisa nikmati, tetapi dia menderita. Sekarang biarlah dia menikmati apa yang bisa dia nikmati, sementara engkau akan mendapatkan penderitaan." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, firman ini mengingatkan kita akan beberapa hal. Yang pertama, apapun yang kita rasakan di tengah-tengah kehidupan kita, fasilitas apapun yang kita miliki, atau kemiskinan apapun yang terjadi dalam hidup kita, ujung daripada hidup kita adalah kematian. Baik orang kaya, orang miskin,
Orang sehat atau orang sakit pada saatnya akan meninggalkan dunia ini. Itu yang pasti. Yang kedua, pelajaran apa yang perlu kita pelajari? Yaitu bagaimana kita hidup. Hidup apa adanya. Dan hidup menikmati dengan rasa syukur yang bisa kita ungkapkan. Kita bisa peduli terhadap orang lain. Kita bisa merasakan penderitaan orang lain. Kita bisa berbagi kepada orang lain. Bisa mempunyai kasih terhadap orang lain. Sehingga kita bisa melalui apa yang kita miliki, kita berbagi terhadap orang lain. Sementara orang kaya ini tadi dia tidak berbagi. Dia hanya menikmati untuk dirinya sendiri. Kita diajak untuk berbagi. Dan yang ketiga, sesudah kematian kita, bukan berarti bahwa semuanya akan berakhir. Bukan berarti selesailah segalanya. Tidak. Tapi sesudah kematian kita ada kehidupan yang baru. Hidup dalam penderitaan atau hidup dalam kehidupan yang sesungguhnya. Yang di sana tidak ada lagi campur antara penderitaan dan sukacita. Yang ada adalah sukacita yang sempurna. Kebahagiaan yang sempurna bersama Tuhan di tempat sukacita yang sudah Dia siapkan bagi kita semua. Oleh karena itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, semasa hidup ini menentukan. Kehidupan kita sekarang menentukan apa yang akan kita terima pada saat sesudah kematian kita. Atau sebelum mungkin kita belum meninggal, tapi Tuhan sudah datang kembali. Atau Dia datang kedua kali. Yang sering kita disebut datang kedua kali. Kita belum tahu apakah kita masih sehat, masih hidup, atau apapun. Tapi yang pasti bahwa sesudah kematian kita akan ada kehidupan yang baru. Hidup dalam kematian kekal atau hidup dalam kehidupan yang kekal. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, percayalah bahwa kehidupan yang kita rasakan sekarang ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kebahagiaan kelak. Dan juga penderitaan yang kita rasakan sekarang tidak ada apa-apanya dibandingkan nanti penderitaan kelak. Oleh karena itu, mari kita terus berjuang. Mari kita semakin setia kepada Tuhan, semakin merindukan firman-Nya, kehendak-Nya, sehingga melalui pengertian yang lebih dalam lagi tentang Tuhan, kita akan sanggup, kita akan mampu untuk melakukan kehendak-Nya, hidup seturut kehendak-Nya, dan Dia akan memberikan kekuatan kepada kita dalam Roh Kudus, sehingga pada waktunya nanti, maka kita akan menerima. Sehingga ketika kita mengalami penderitaan apapun sekarang, demi Tuhan kita harus tetap bertahan. Di dalam Tuhan kita harus tetap bertahan dalam penderitaan. Sekali apapun yang terjadi. Banyak penderitaan yang mungkin kita rasakan. Mungkin kita merasa tidak adil dalam kehidupan ini. Mungkin kita merasa bahwa tidak ada kebenaran atau kebahagiaan berpihak dalam hidup kita. Tapi ingatlah, ketika Tuhan masih memperhatikan kita, kita adalah orang yang paling bahagia. Ketika kita masih hidup seturut kehendak Tuhan, kita adalah orang yang paling bahagia. Oleh karena itu percayalah dan percayakanlah hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Jangan khawatir, kehidupan yang ada sekarang hanya sementara. Yang kekal adalah menjadi perjuangan kita. Oleh karena itu mari kita persiapkan hidup kita. Kita selalu ingat, di setiap segala aspek kehidupan kita, sekalipun harus menderita, demi Tuhan kita harus tetap bertahan. Dan dalam sukacita kita juga jangan pernah lupa bahwa Tuhan menginginkan segala berkat sukacita yang Tuhan berikan kepada kita ada juga manfaatnya bagi orang yang ada di sekitar kita. Mari kita terus berjuang, berjalan di dalam iman, berjalan dalam persekutuan dengan Tuhan, sehingga pada waktunya nanti ketika Tuhan memanggil kita, kita sudah siap untuk mendapatkan kehidupan, kebahagiaan yang kekal bersama Tuhan. Terpujilah Tuhan melalui firman yang kita dengarkan, bertambah sukacita kita, bertambah semangat kita, karena Tuhan sudah menyampaikan harapan baru bagi kita akan kehidupan yang kekal. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan untuk firman yang sudah kami dengarkan pada saat ini. Kami bersyukur karena Tuhan begitu baik. Kami bersyukur atas kasih-Mu. Engkau telah menyatakan kepada kami
akan apa arti hidup kami, dan kemana kami akan pergi, apa pengharapan kami sebagai orang percaya, yaitu kehidupan kebahagiaan yang kekal. Ketika kami hidup, Tuhan mengajak kami untuk setia kepadamu, untuk boleh mengerti kehendak-Mu, dan untuk melakukan kehendak-Mu. Oleh karena itu ya Tuhan, apapun yang terjadi pada saat ini dalam hidup kami, mungkin banyak penderitaan yang kami rasakan, mungkin banyak duka yang kami rasakan, ajar kami ya Tuhan untuk boleh tetap berpegang pada firman-Mu dan kehendak-Mu, sehingga kami terus berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Jangan biarkan penderitaan kami membuat kami berpisah dari Tuhan, jauh dari Tuhan, tapi kami tetap setia untuk hidup sebagai saksi Tuhan dan garam Tuhan, terang Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih ya Tuhan, mampukan kami untuk melakukan kehendak Tuhan dalam setiap situasi kehidupan kami. Dan kami terus berdoa juga pada saat ini ya Tuhan, untuk keluarga kami. Kami rindu keluarga kami menjadi keluarga yang takut akan Tuhan. Oleh karena itu bimbing kami, ajar kami, sehingga keluarga-keluarga kami semuanya boleh setia kepada Tuhan. Kami boleh mengerti bahwa mengikut Tuhan adalah jalan terbaik dalam hidup kami. Kami juga berdoa pada saat ini ya Tuhan, untuk setiap orang yang menderita, untuk orang-orang yang sedang berduka, karena Tuhan panggil orang yang Dia sayangi. Tuhan, kami berdoa untuk mereka semuanya. Hiburkan, kuatkan mereka, sehingga dalam keadaan seperti ini mereka boleh melihat bahwa Tuhan punya rencana indah, sehingga mereka boleh merelakan semua kenyataan ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap orang yang mengalami sakit penyakit pada saat ini. Banyak orang yang sakit, baik sudah lama maupun yang masih baru beberapa waktu lamanya. Kami mohon kepadamu Tuhan, ulurkan tangan-Mu yang penuh kasih, yang penuh kuasa, jamah mereka, berkata-katalah Tuhan kepadanya, sehingga dia boleh mendapatkan kesembuhan. Kami percaya Tuhan, lebih besarlah kuasa-Mu daripada penyakit yang mereka rasakan. Oleh karena itu kami mohon dengan segala kerendahan hati kami, Tuhan berkenanlah Engkau memberikan kesehatan kepada mereka, dan berkati keluarga, berkati semua orang-orang yang mengasihinya, dan juga kuatkan hatinya, sehingga walaupun mereka sakit, mereka tetap ingat bahwa Tuhan mengasihi dan mencintai mereka. Terima kasih ya Tuhan, kami juga berdoa kepadamu pada saat ini untuk setiap anak-anak kami. Kami tahu Tuhan di masa pandemi ini tentu dalam perjuangannya untuk menggapai masa depannya banyak tantangan. Namun kami mohon kepadamu, anak-anak kami tetap semangat, tetap kuat dalam menghadapi segalanya. Mereka tetap semangat untuk belajar, sehingga pada saatnya nanti ketika mereka harus berkompetisi di dalam sekolah, dalam pekerjaan, mereka boleh menjadi pemenang. Anak-anak kami yang pada saat ini juga masih menantikan pekerjaan, mencari pekerjaan, menantikan teman hidupnya, kami mohon Tuhan menuntun setiap langkahnya, dan Tuhan memberikan yang terbaik bagi mereka. Sehingga kami percaya firman-Mu mengatakan segala sesuatu akan indah pada waktunya. Kami serahkan masa depan anak-anak kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah mereka boleh hidup dalam terang Tuhan, berguna untuk Tuhan, berguna untuk bangsa dan negara kami pada saatnya kelak. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa untuk setiap orang tua kami yang pada saat ini mengalami banyak hal, mungkin ada pergumulan dalam hidupnya. Tuhan bantu mereka, Tuhan kuatkan mereka, sehingga mereka boleh merasakan bahwa dalam pergumulannya juga Tuhan hadir dalam hidupnya. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa pada saat ini untuk keluarga-keluarga yang masih terus mengharapkan anak dari Tuhan. Tuhan berkenan memberikannya. Biarlah setiap yang menghalangi mereka untuk mendapatkan anak, Tuhan menjauhkannya, sehingga mereka akan merasakan begitu besarnya kuasa Tuhan, sehingga mereka boleh merasakan bagaimana nikmatnya hidup di dalam Tuhan. Inilah harapan kami, dan kami juga mohon ampun dalam setiap salah dan dosa kami, sehingga kami layak untuk meminta, layak untuk berdoa, dan layak untuk mendapatkan berkat-Mu. Inilah doa dan harapan kami sampaikan di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan penolong hidup kami. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, demikianlah firman yang sudah kita dengarkan dan doa yang sudah kita sampaikan kepada Tuhan. Kiranya damai sejahtera yang datangnya dari Tuhan, yang melampaui segala akal dan pikiran kamu, akan menyertai kamu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Salam sehat, tetap semangat, Tuhan beserta kita semuanya. Terima kasih.